Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang lancar, kesehatan yang baik, dan umur yang panjang oleh Sang Pencipta. Jangan lupa untuk membalas salam ini di kolom komentar. Karena dengan saling membalas salam, artinya kita juga saling mendoakan agar kita semua diberi keberkahan, kesehatan, dan umur yang bermanfaat. Terima kasih apabila berkenan membalasnya, dan selamat menikmati kisah misteri yang akan segera dimulai. Andra menatap jalanan berlumpur yang membentang di hadapannya, diselimuti kabut tipis dan aroma tanah basah. Mobil jeep sewaan yang ia tumpangi mogok 2 kilometer sebelum gerbang desa. Sopirnya yang bernama Pak Yusuf menolak melanjutkan perjalanan. "Maaf mas, kalau saya lewat lebih dari jam 5 sore di sana, saya tidak bisa pulang," katanya sambil menyalakan rokok. Andra sempat tertawa, mengira itu candaan. Tapi wajah Pak Yusuf sama sekali tidak menunjukkan tanda bercanda. Tatapannya serius, wajahnya pucat, dan yang paling ganjil, dia menolak dibayar lebih, hanya ingin cepat pergi dari sana. Andra melanjutkan berjalan kaki ke desa Seragi sendirian dengan membawa tas ransel, kamera, dan perekam suara. 20 tahun lalu, desa ini sempat menghebohkan media. Sebuah komunitas kecil, sekitar 70 kepala keluarga, mendadak menghilang tanpa jejak. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada jasad, dan tidak ada penjelasan logis. Pemerintah menutup akses ke daerah itu, menghapus koordinat GPS, dan sejak itu, Seragi seakan lenyap dari peta. Tapi ada satu hal yang tidak pernah hilang, rasa penasaran orang-orang seperti Andra yang bekerja sebagai jurnalis. Langit mulai menggelap saat ia tiba di gapura desa. Papan kayu tua bertuliskan, "Selamat datang di desa Seragi." Menggantung miring, catnya terkelupas. Ada bekas cakaran seperti dari kuku besar di sisi kiri papan. Angin bertiup pelan, suara serangga malam mulai terdengar. Andra mengambil video singkat untuk dokumentasi awal. Ia berbicara pelan ke arah kamera. "Sekarang jam 5:49 sore. Saya berdiri di pintu masuk desa Seragi. Tidak ada tanda kehidupan. Suasana di sini terlalu sepi." Ia melangkah masuk. Jalan setapak yang ia lewati dipenuhi dedaunan kering dan batu kecil. Rumah-rumah tua berjajar rapi di sisi jalan, seolah masih dihuni. Jendela tertutup rapat, pintu terkunci. Bahkan ada sandal yang masih tersusun di depan rumah. Ia memilih satu rumah di pojok timur untuk dijadikan tempat bermalam. Pintu tidak dikunci, dalamnya berdebu, tapi furnitur masih utuh. Meja makan, lemari kayu, rak buku seolah ditinggalkan terburu-buru, seperti akan ada kekacauan. Saat menjelajahi ruang tengah, Andra menemukan sesuatu yang aneh di balik lemari tua. Sebuah rak kecil berisi buku-buku tua berdebu. Salah satunya berjudul "Ritual Penuntun Jiwa Leluhur, Tata Cara Memanggil dan Mengantar." Halaman-halamannya rapuh, tapi tulisan tangan di bagian dalam menarik perhatiannya. Tulisan itu berbunyi, "Mantra ini hanya boleh diucapkan saat malam pertama bulan baru. Bila tidak ingin melihat apa yang tak boleh dilihat, jangan dibaca keras-keras. Jangan mengundang yang tak bisa kau pulangkan." Andra membaca ulang kalimat itu. Ia ragu, tapi rasa ingin tahunya menang. Ia menyalakan perekam suara, menyesuaikan mikrofon, dan membacanya keras-keras. "Om Sang Hyang Adiatma, bukalah gerbang antara dunia. Tunjukkan wajah yang lama tertidur. Bangkitlah dan hadir di sisiku." Tak ada yang terjadi. Hanya suara hujan mulai turun di luar. Andra tertawa kecil. "Dasar, klise banget," gumamnya sambil menutup buku. Tapi saat ia memutar ulang rekamannya, suara di latar belakang membuatnya diam.
Ada gema, suara samar, seperti bisikan, tapi bukan suaranya. Andra memperbesar volume. Bisikan itu pelan, serak, dan berat. Kau sudah membuka. Sekarang kami datang. Lampu senter Andra meredup, dan dari arah dapur terdengar suara pintu kayu yang berderit. Perlahan terbuka sendiri. Pintu kayu itu bergerak perlahan, berderit lirih, seolah ditarik oleh angin. Tapi jendela rumah tertutup rapat, tidak ada aliran udara, tidak ada penjelasan. Andra berdiri membeku, senter di tangannya berkedip pelan, lalu padam sejenak sebelum menyala kembali dengan cahaya yang lebih redup. Ia menahan napas, lalu mundur ke belakang. Matanya tak lepas dari pintu dapur yang kini terbuka sempurna. Keadaan rumah mendadak sunyi, bahkan suara hujan yang tadi terdengar deras seolah lenyap ditelan dinding rumah. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang ganjil. Andra menyalakan perekam suara di dadanya dan berbisik pelan. Jam 7:02 malam, pintu dapur terbuka sendiri. Tidak ada angin, tidak ada binatang, tapi saya mendengar bisikan sama seperti bisikan sebelumnya. Ia mencoba menenangkan diri. Sebagai jurnalis dokumenter, ia pernah menyusuri rumah sakit tua, gedung terbengkalai, bahkan gua pemujaan. Tapi ini berbeda. Ini bukan sekadar tempat kosong. Desa ini hidup dalam cara yang tidak seharusnya. Dengan hati-hati, Andra melangkah menuju dapur. Setiap langkah di atas lantai kayu menimbulkan bunyi renyah yang terasa terlalu keras di tengah keheningan. Dapur itu sempit, dengan jendela tertutup rapat dan satu pintu kecil menuju halaman belakang. Di sisi kanan dapur, ada wastafel tua berkarat. Di atasnya tergantung kalender bulan Maret tahun 1999. Semua tanggal dicoret silang kecuali satu tanggal, yaitu tanggal ke-15. Di bawah tanggal itu ada tulisan tangan kecil, hampir tak terbaca. Jangan biarkan mereka kembali. Andra merinding. Ia menyentuh pintu kecil yang mengarah keluar. Gagang pintunya dingin sekali, seperti baru keluar dari lemari es. Ia mendorong perlahan. Pintu berderit, membuka ke halaman belakang yang gelap dan diselimuti kabut tipis. Dan di sana, sekitar 10 meter dari tempatnya berdiri, terdapat sebuah sumur batu tua. Dikelilingi semak dan rerumputan liar, sumur itu tampak tak terawat. Tetapi tidak tertutup. Tali timbanya masih tergantung, menjuntai ke dalam lubang gelap. Andra melangkah keluar. Hujan gerimis mulai turun lagi, tapi anehnya hanya terasa di kulit. Tidak terdengar suara hujan sama sekali. Saat ia mendekati sumur, perasaan aneh menguasainya, seperti sedang diperhatikan, seperti ada sesuatu yang menunggu dia melihat ke dalam. Ia berdiri di bibir sumur dan menyorotkan senter ke bawah. Gelap, tak terlihat dasar sumur, tak ada pantulan air. Tapi cahaya senter seperti tertelan, tidak memantul, seolah masuk ke ruang hampa. Lalu terdengar suara pelan, lirih, tawa anak kecil. Andra mundur satu langkah, jantungnya berdegup cepat. Ia menajamkan telinga, tawa itu berhenti, diganti oleh isakan, suara tangis anak kecil, atau sesuatu yang meniru suara anak kecil. Ia menyalakan alat perekam lagi. Saya sedang berdiri di sumur belakang rumah. Tadi saya mendengar tawa dan suara tangis dari dalam sumur. Tidak ada logika untuk suara itu berasal dari bawah. Tapi saya yakin saya dengarnya. Ia mencondongkan tubuh, mendekatkan telinga ke arah sumur. Dan saat itu juga muncul gelembung kecil di dasar lubang. 1, 2, 3. Seolah air itu sedang mendidih. Tapi Andra belum melihat air sama sekali, hanya gelembung saja. Kemudian, dari dalam kegelapan sumur itu, muncul suara. Pelan,
dalam suara pria. Suara serak yang terdengar seperti dari dasar dunia. Kami belum mati. Kami hanya diam. Dan sekarang kau mendengar kami. Andra tersentak mundur, hampir terjatuh. Suaranya tercekat, perekam suara itu terjatuh ke tanah. Ia mengambilnya buru-buru dan berlari masuk kembali ke dalam rumah, menutup pintu dan mengganjalnya dengan kursi. Dadanya naik turun cepat, tangannya gemetar. Ia memutar ulang rekaman, suaranya sendiri terdengar. Lalu, tawa, isakan, dan suara itu. Tapi yang paling membuat darahnya membeku, rekaman itu berakhir dengan satu kalimat tambahan yang tidak ia dengar secara langsung saat berada di sumur. Satu korban sudah datang. 3 lagi menyusul. Lalu gerbang akan terbuka. Andra tak bisa tidur malam itu. Senternya tetap menyala, pintu dikunci. Tapi bisikan masih terdengar. Kadang dari arah dapur, kadang dari dalam lemari, dan kadang dari balik dinding tempat ia bersandar. Ia tidak tahu berapa lama ia tertidur, tapi saat membuka mata, ia menemukan sesuatu di bawah pintu. Sehelai kertas lusuh dengan tulisan tangan yang sama seperti yang ia lihat di kalender. Tulisan itu berbunyi, "Jangan dekati sumur lagi. Dia sudah tahu kau di sini. Malam berikutnya, dia akan bicara padamu dalam mimpi. Jangan dijawab apapun yang kau dengar. Jangan pernah menjawabnya." Andra terbangun dengan napas berat, keringat dingin membasahi leher dan punggungnya. Meski udara pagi di desa Seragi terasa menusuk tulang, senter di sampingnya masih menyala. Tapi baterainya nyaris habis. Sinarnya redup, seperti jantung yang sekarat. Ia melirik jam tangan digital di pergelangan kirinya. Jam 4:19. Masih terlalu pagi, tapi ia tak berani untuk memejamkan mata lagi. Ia melihat ke bawah pintu. Kertas lusuh dari malam sebelumnya masih tergeletak. Tulisan tangannya pudar karena lembab, namun isinya tak berubah. Jangan dijawab. Andra menatap lembar itu cukup lama, sebelum akhirnya memutuskan untuk mencari tahu siapa yang menulisnya. Pasti seseorang atau sesuatu masih ada di desa ini, meninggalkan pesan, memperingatkan, atau mempermainkannya. Saat cahaya matahari mulai menembus sela-sela jendela, ia meninggalkan rumah itu dan memeriksa rumah-rumah lain di sekitarnya. Sebagian besar kosong dan identik, berdebu, dingin, dan terlalu rapi. Untuk desa yang dikabarkan ditinggalkan 20 tahun lalu. Di rumah ketiga, yang lebih besar dari yang lain dan berada di sisi tengah desa, ia menemukan sesuatu yang berbeda. Pintu depannya terkunci dari dalam, tapi jendela belakang bisa didorong terbuka. Ia masuk dan langsung merasakan perbedaan. Udara di dalam rumah ini lebih dingin. Bau kayu tua bercampur aroma samar dupa kering. Di ruang tengah, tergantung foto tua yang dibingkai lusuh. Seorang pria paruh baya dengan pakaian resmi adat, berdiri tegak dengan tatapan tajam. Tulisan di bawah foto itu adalah, Kepala Desa Seragi, Pak Suryawinata, menjabat tahun 1974 sampai 1999. Andra mengeluarkan kamera dan merekam ruangan. Meja kayu besar di tengah ruang masih tertata rapi. Di sudut ruangan ada lemari kaca terkunci. Ia mencari kunci untuk membukanya, dan dia menemukannya di bawah taplak meja yang digantung di paku kecil. Saat dibuka, lemari itu berisi beberapa buku catatan dengan sampul coklat tua. Labelnya ditulis tangan. Ia menarik salah satunya. Judulnya Catatan Harian Kepala Desa tahun 1999. Buku itu berat dan tebal. Saat dibuka, halaman awal berisi kegiatan biasa. Distribusi beras, rapat warga, perbaikan jalan. Tapi semakin ia membaca, semakin isi buku itu berubah. Tanggal 3
Bulan 3. Warga mulai melaporkan suara-suara dari hutan belakang. Ada yang bilang mendengar lonceng berbunyi tengah malam. Beberapa anak kecil mengigau soal nenek berambut panjang yang datang dari sumur. Aku pikir mereka hanya trauma setelah kemarau panjang tahun lalu. Tapi perasaan ini tak enak, seperti ada yang mengintai. Tanggal 7 bulan 3. 3 ayam menghilang dari kandang Pak Usman. Pagi tadi ditemukan bulunya berserakan, tapi tidak ada darah. Aneh, di tanah hanya ada jejak kaki, tapi jejaknya terbalik. Telapak kaki mengarah ke dalam desa, bukan keluar. Andra menelan ludah. Ia terus membaca tulisan Pak Surya yang makin kacau di halaman berikutnya. Tintanya menebal, hurufnya miring tak beraturan. Tanggal 12 bulan 3. Mereka ingin dibuka. Itulah yang dibilang dalam mimpi. Malam keempat ini, suara-suara itu lebih jelas. Mereka bilang desa ini pernah berdiri di atas tanah lama. Katanya tanah yang ditukar. Aku mulai mempercayainya. Karena 3 malam berturut-turut aku bermimpi tentang meja bundar. Dengan 4 kursi kosong. Kursi itu makin hari makin terisi. Tanggal 14 bulan 3, kami mengadakan pemanggilan bukan untuk memuja, tapi untuk meminta perlindungan. Tapi aku sadar kami bodoh. Kami tidak tahu siapa yang kami panggil. Pagi ini, bayi Ibu Rani tidak bernapas saat bangun tidur, tapi tubuhnya masih hangat. Matanya terbuka, dan dia tersenyum. Halaman terakhir tertulis dengan tangan gemetar. Tinta hitamnya hampir seperti digores paksa. Tanggal 15 bulan 3. Pintu gerbang tidak boleh dibuka, tapi suara mereka terlalu kuat. Mereka tidak mengetuk dari luar, mereka mengetuk dari dalam. Aku akan simpan buku ini. Siapapun yang menemukannya, tolong jangan dilanjutkan. Pergilah. Jika kau membaca ini, berarti kau masih bisa keluar. Jangan jadi pemilik kursi berikutnya. Karena tiap kursi memiliki peran tersendiri. Sebagai penjaga gerbang, pemanggil, saksi, penjaga waktu, dan peran-peran lainnya. Andra menutup buku itu perlahan. Tangannya dingin. Ia memandang keluar jendela. Desa masih terlihat sama. Tenang. Kosong. Tapi kini ia tahu, keheningan itu menyimpan sesuatu. Dan ia sudah terlalu dalam. Tiba-tiba, dari balik rumah, terdengar bunyi ketukan 3 kali. Andra membeku. Ketukan itu berasal dari lemari tempat ia mengambil buku tadi. Ia mendekat dengan langkah pelan, mengarahkan senter ke dalam ruang sempit lemari, tapi kosong, tidak ada apa-apa. Tapi di bagian dalam pintu lemari, tergurat tulisan kecil dengan arang. Kursi keempat telah terisi. Yang kelima adalah kau. Andra berdiri terpaku di depan lemari yang barusan diketuk dari dalam. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Meski udara di rumah itu tetap menggigit seperti biasa, tulisan arang di balik pintu lemari terus mengganggu pikirannya. Kursi keempat telah terisi. Yang kelima adalah kau. Kursi? Apa maksudnya? Gumamnya pelan. Ia kembali teringat pada mimpi-mimpi yang tak jelas. Potongan-potongan bayangan tentang meja bundar dan sosok-sosok tak berwajah yang duduk diam menghadap ke arahnya. Mimpi itu terasa nyata, seperti ingatan masa kecil yang samar tapi kuat. Andra mengambil buku harian Pak Surya, memasukkannya ke dalam ransel. Ia tahu satu hal, dia harus keluar dari desa ini sekarang, sebelum semuanya semakin jauh. Langit di luar terlihat lebih terang, tapi bukan cahaya pagi. Awan menggantung rendah, berwarna kelabu pucat, menyelimuti seluruh desa seperti langit palsu. Udara terasa lebih tebal, nyaris seperti kabut cair. Ia mulai berjalan cepat menyusuri jalan yang kemarin ia lewati saat masuk. Jalan setapak itu masih sama, tapi ada yang janggal. Setiap rumah yang ia lewati terasa berulang. Rumah pertama yang ia tinggali muncul kembali di sisi kanan jalan. Meski harusnya berada di ujung desa, ia berhenti.
menoleh ke belakang. Rumah kepala desa yang barusan ia tinggalkan juga ada di sana. Ia berputar-putar. Jalan tanah ini tidak berujung, atau mungkin tidak berjalan sama sekali. Andra mencoba menandai pohon besar di tepi jalan dengan pisau kecil. Ia membuat goresan besar di batangnya, lalu berjalan cepat selama 5 menit. Dan di depan matanya, pohon itu muncul lagi. Goresannya masih basah. Ia mencabut ponsel dari kantong, menyalakan GPS. Tidak ada sinyal. Lokasi menunjukkan koordinat yang sama, meski ia bergerak. Bahkan ketika ia berjalan sambil melihat layar, titik lokasinya tidak bergeser, seolah tanah di bawah kakinya tidak benar-benar nyata. Ia mencoba kembali ke tempat ia diturunkan kemarin. Ia menelusuri arah yang sama, mencoba mencari tumpukan batu kecil yang ia lihat di jalan masuk. Tapi semua penanda hilang. Yang ada hanyalah hutan yang lebih lebat dari kemarin, seolah tumbuh hanya dalam semalaman. Dahan-dahan pohon menjulur rendah, seperti menutup jalan. Dan dari kejauhan, terdengar suara lonceng kecil. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi angin membawa aroma besi tajam dan hangus, seperti darah dan logam terbakar. Ia mundur perlahan. Saat ia kembali ke jalan utama, ia mendapati sesuatu yang membuatnya membeku. Patok batu bertuliskan, "Selamat datang di Desa Seragi." Itu adalah gerbang desa, tapi bukan di depan, melainkan di arah keluar. Seolah-olah desa itu telah berputar-putar dan menutup dirinya dunia luar. Andra mulai panik. Ia kembali ke rumah kepala desa, membuka semua laci, lemari, tumpukan buku, mencari peta, kunci, apapun yang bisa memberinya petunjuk. Ia menemukan satu hal, papan permainan bundar, terbuat dari kayu tua, dengan 5 lingkaran kecil melingkari bagian tengah. Di tengahnya ada simbol yang aneh, gabungan huruf Jawa dan aksara kuno yang tak ia kenali. 4 dari 5 lingkaran sudah terisi patung kecil. 1 kursi masih kosong. Saat ia menyentuh papan itu, tiba-tiba seluruh rumah bergetar pelan dan jendela di ruang utama terbuka sendiri. Angin masuk, membawa suara-suara samar. Bukan dalam bahasa yang ia mengerti, tapi terasa seperti sebuah panggilan. Andra melangkah mundur, menutup kembali papan permainan itu, dan terduduk lemas di lantai. Kepalanya pening. Dunia terasa miring. Jam tangannya menunjukkan jam 6:17. Ia menutup mata sebentar. Hanya sebentar. Dan ketika membuka mata, ia terkejut jam itu masih menunjukkan jam 6:17. Ia menunggu 5 menit, 10 menit. Waktu tidak bergerak, hari tidak berubah, langit tidak berubah. Desa ini bukan hanya menutup jalan keluar, tapi juga menghentikan waktu. Andra mulai menulis di buku catatannya sendiri. Hari ini aku terjebak di tempat yang tak tunduk pada logika. Desa ini hidup. Ia sadar, ia menolak ditinggalkan. Setiap kali aku mencoba keluar, ia memutar jalanku. Setiap kali aku berharap pagi datang, ia menghentikan matahari. Ia berhenti menulis saat mendengar langkah kaki pelan, berat, di luar rumah. Ia menengok lewat jendela. Jalan desa tetap kosong, tapi suara langkah itu terus mendekat, lalu berhenti di depan pintu. Andra diam, menahan napas dan tidak bergerak. Lalu terdengar suara ketukan dari luar. Ia berlari dan meraih gagang pintu, tapi tidak membukanya. Ia hanya berdiri, mendengarkan, dan dari luar terdengar suara pelan, lembut, seperti suara perempuan. Pak Surya, kita kan belum selesai mainnya. Andra perlahan menjauh dari pintu. Ia tahu sekarang, sesuatu mengira dia adalah kepala desa. Sesuatu yang belum selesai, dan ia sadar, selama masih di desa ini, ia tak bisa membuktikan dirinya bukan siapa-siapa. Ia hanya bisa menunggu dan berharap ia belum benar-benar menjadi kursi kelima.
Andra duduk memeluk lutut di sudut ruang tengah rumah kepala desa. Lampu senter mati total sejak 2 jam lalu. Ponselnya benar-benar tak berguna. Dan jam tangannya masih menunjukkan waktu yang sama. Jam 6:17. Seolah desa ini menolak berganti hari. Sejak ketukan di pintu tadi, ia tak berani bergerak. Suara perempuan itu terlalu nyata, lembut, penuh sayang, tapi dingin seperti suara dari mimpi buruk masa kecil yang tak bisa kau tolak. Ia menempelkan telinganya ke dinding. Tak ada suara langkah, tak ada hembusan angin, bahkan suara serangga pun lenyap. Ia tahu ketenangan ini bukan tanda aman. Ini adalah jeda sebelum sesuatu dimulai. Andra mencoba fokus. Ia kembali mengeluarkan papan permainan aneh yang ia temukan di lemari kepala desa. 4 patung kecil tertancap rapi di 4 lingkaran mengitari pusat papan. 1 masih kosong. Ia memperhatikan detail patung-patung itu. Masing-masing berbeda. 1 berbentuk wanita mengenakan kain panjang, 1 pria dengan keris di punggung, 1 anak kecil memegang boneka, dan 1 lelaki botak yang tampak seperti pemuka adat. Andra merinding saat menyadari patung-patung itu bukan sembarang ukiran. Mereka menyerupai warga-warga yang disebut dalam buku harian Pak Surya, Ibu Rani, Pak Usman, dan anak-anak mereka. Penduduk yang menghilang di tahun 1999. 4 kursi telah terisi, dan tersisa 1, yaitu kursi kelima. Dan kini hanya ada 1 orang di desa itu, yaitu dirinya sendiri. Ia mencoba menolak logika itu. Ia bukan bagian dari mereka. Ia datang hanya untuk meliput, merekam, menulis. Tapi sejak malam pertama sejak membaca mantra itu, ia tak lagi sekadar pengamat. Ia diikut sertakan. Tiba-tiba suara samar terdengar dari arah luar rumah. Bukan langkah, bukan denting. Seseorang atau sesuatu melantunkan doa dalam bahasa kuno. Pelan, penuh penghayatan. Lalu suara itu perlahan berubah menjadi gumaman, kemudian ratapan, lalu tawa. Dan akhirnya, diam. Andra mendekati jendela perlahan. Ia mengintip keluar. Di tengah jalan desa, berdiri meja bundar kayu yang tak ada kemarin. Di sekelilingnya terdapat 4 kursi, masing-masing sudah terisi. Sosok-sosok duduk membelakangi cahaya, tidak bergerak sedikit pun. Seperti patung, terdapat 1 kursi kosong yang menghadap langsung ke arahnya. Cahaya tiba-tiba menyala di sekeliling meja, entah dari mana asalnya. Seperti api tanpa sumber, hanya menyala di udara. Andra menatap meja itu lama, hingga matanya terasa panas. Lalu ia menyadari sesuatu. Semua kursi yang terisi kini menoleh ke arahnya. Mereka tidak punya wajah, tapi kepala mereka miring ke kiri, ke kanan, bergerak perlahan, seperti mengenali sesuatu atau menunggu seseorang. Andra mundur, menabrak meja. Papan permainan itu jatuh ke lantai. Dan saat itu terjadi, patung kelima tiba-tiba muncul di lingkaran kosong. Ia tak tahu dari mana datangnya. Ia tak menyentuh apapun. Tapi patung itu kini ada di sana. Berbentuk dirinya, pakaian yang sama, ransel kecil di punggung, bahkan posisi tangan dan wajahnya sama persis. Andra tak sempat berpikir. Ia berlari keluar rumah, melewati halaman, dan menghampiri meja bundar itu dengan sisa keberaniannya. 4 sosok tetap duduk di tempatnya, tak bergerak. Andra melirik kursi kosong itu, tapi kini tidak kosong lagi. Ia melihat dirinya sendiri duduk di sana. Versi lain dari dirinya sama persis, identik, tapi wajahnya aneh. Senyuman lebar, mata hitam pekat, dan leher sedikit miring ke kiri, seolah sudah patah. Makhluk itu menatap Andra dan berbicara dengan suara rendah, seperti gema dari dalam tanah. Kau sudah duduk, kau hanya belum sadar. Andra mundur, tapi dunia mulai berubah di sekelilingnya. Meja bundar menghilang, kursi-kursi lenyap, cahaya redup kembali, dan ia berdiri sendirian di tengah desa,
dikelilingi kabut pekat. Suara-suara mulai muncul dari segala arah. Suara ratusan orang, bisikan, tawa, isakan, jeritan, semua bercampur. Pengganti telah tiba. Yang lama sudah selesai. Yang baru akan menjaga gerbang. Selamat datang, kepala desa baru. Andra terjatuh. Dunia terasa berputar. Ia menutup mata. Saat membuka mata lagi, ia sudah duduk di meja kayu dalam rumah kepala desa. Di hadapannya terdapat lembaran kertas kosong, pena di tangannya, dan buku harian terbuka lebar. Ia menulis dengan sendirinya. Tanpa sadar, kata-katanya mengalir seperti air. Hari ini, aku menerima tugas. Desa ini tak boleh dilupakan, dan gerbang tak boleh dibuka. Aku akan jaga sampai waktunya tiba. Tangannya berhenti, lalu ia mengangkat kepala dan melihat ke arah jendela. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara mobil berhenti dan suara pria berbicara. "Permisi, saya jurnalis. Saya mau buat dokumenter tentang desa ini." Andra tersenyum pelan, tapi senyuman itu bukan miliknya. Dan di luar sana, kursi pertama kembali kosong. Terima kasih telah mendengarkan cerita misteri kami sampai akhir. Ambil sisi positifnya, buang yang negatifnya. Dan satu hal yang selalu kami ingatkan, berhati-hatilah jika mengunjungi tempat yang belum pernah Anda datangi sebelumnya. Karena tak semua tempat menerima tamu dengan tangan terbuka. Kalau kamu suka ceritanya, dukung kami dengan like dan subscribe. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.